Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Giyoto. Eh, Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat ngebahas sebuah topik yang eh, menggugah rasa simpati dan empati kita sebenarnya buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama seluruh orang yang terkena dampak dari adanya virus corona ini. Jadi mungkin kalian sendiri juga sudah tahu dari TV, dari media sosial ataupun dari koran dan lain sebagainya bahwa dampak dari virus corona ini benar-benar banyak dan luas banget ke kehidupan kita, terutama khususnya di bagian ekonomi. Banyak sekali orang-orang yang merasa benar-benar terpukul secara ekonomi, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, bahkan sampai kalangan atas pun itu merasakan sekali dampak dari virus corona ini, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada satu orang pun di Indonesia atau mungkin di dunia bahkan yang sama sekali tidak mendapatkan dampak secara ekonomi dari virus corona ini. Namun dari sekian banyak orang-orang yang terkena dampak dari virus corona ini, ada beberapa profesi yang benar-benar bisa dikatakan babak belur karena adanya corona ini. Karena memang corona ini seperti, kalau misalnya kita bisa bilang, dia seperti sebuah efek domino. Tujuan gua menyampaikan ini kepada kalian, daftar profesi-profesi apa aja yang paling babak belur dan paling terkena dan paling merasakan banget dampak dari virus corona ini adalah biar kita semua tahu bahwa siapa aja yang sebenarnya bisa kalian bantu gitu. Jadi artinya tidak hanya satu jenis profesi aja mungkin yang karena kebetulan dari media bisa di up sehingga seakan-akan cuma satu profesi itu aja yang tahu, padahal banyak sekali profesi yang terdampak banget dengan adanya virus corona ini. Dan ini adalah beberapa profesi yang sudah gue rangkum dari berbagai sumber, dari sumber internet, dan gue baca, gue juga diskusi sama teman-teman, dan akhirnya inilah daftar profesinya. Mudah-mudahan kalau misalnya kalian ketemu dengan profesi-profesi ini, kalian bisa bantu apapun bentuk bantuan yang bisa kalian berikan. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. List pertama, profesi yang paling banyak terkena dampak dari virus corona ini adalah pedagang kaki lima atau pedagang jalanan. Jadi artinya pedagang jalanan ini bisa bilang orang yang menjual makanan di pinggir jalan, dia jual topi atau dia jual aksesoris dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu profesi yang terdampak banget, karena memang kita ambil contoh kalau misalnya pedagang makanan gitu di pinggir jalan. Gue lihat di sepanjang jalan di Jambi ini, orang-orang yang biasanya rame tempat itu didatangin orang-orang Sabtu Minggu, bahkan hari biasa pun rame. Ini bahkan di hari libur pun gue lihat gak ada proses jual beli, mungkin ada satu atau dua gitu. Kalian bayangin orang yang mengandalkan hidupnya dari situ, dan tiba-tiba mereka tidak punya pelanggan. Kalian bisa bayangkan bagaimana mereka melanjutkan hidupnya gitu. Kemudian yang kedua adalah ojek online. Ini tidak hanya ojek online tapi ojek offline juga atau ojek pangkalan. Cuman karena memang jumlahnya yang besar, ojek online ini karena jumlahnya banyak, di Indonesia yang terkenal itu dari dua provider ya, kalian udah tahu mungkin ya. Jadi memang inilah yang paling terkena dampak juga, karena pada saat ada social distancing, toko-toko ditutup atau misalnya bioskop ditutup atau tempat-tempat hiburan ditutup, itu orang-orang yang tadinya ingin datang ke tempat hiburan itu akhirnya tidak pergi. Yang biasanya mereka menggunakan jasa dari ojek online ini, akhirnya mereka tidak menggunakan lagi, sehingga akhirnya si ojek online pun tidak dapat pemasukan karena nggak ada orang yang mau naik motornya dia. Di orang yang mungkin dia bisa sangat mengandalkan penghasilan dari ojek online itu untuk kehidupan dia, untuk menyambung hidupnya, memberikan makanan untuk anak istrinya, memberikan uang sekolah, kemudian juga memberikan susu mungkin untuk anaknya masih kecil. Tapi sekarang tidak ada orang yang akan naik ataupun orang yang pesan makanan. Kalian bisa bayangkan dari mana mereka akan dapat penghasilan
kalau tidak dari pelanggan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah event organizer atau misalnya penyewaan gedung dan yang terkait dengan pesta gitu. Ini sangat banyak sekali keluhan-keluhan gue lihat di internet, di Instagram, di berita, di Twitter dan sebagainya. Banyak orang yang karena memang ada aturan dari pemerintah bahwa dilarang adanya kerumunan, adanya pernikahan dalam resepsi yang ramai seperti itu, sehingga banyak orang yang akhirnya mengcancel kegiatan pernikahannya. Otomatis dia mengcancel IO, jasa IO, kemudian mengcancel juga persewaan gedung dan lain sebagainya. Dan bayangkan sekarang IO kayak gitu bisa dapetin penghasilan dari mana lagi gitu. Sementara mereka utamanya dari bisnisnya mereka itu sendiri adalah jasa perkawinan gitu, event organizer untuk perkawinan ataupun acara-acara lainnya. Karena memang acara lain pun karena memang melibatkan banyak orang, apakah itu rapat, seminar dan lain sebagainya. Kemudian hotel juga sekarang kalian lihat sendiri, hotel siapa sekarang orang yang mau nginap di hotel, karena orang semua ketakutan, orang semuanya di rumah, orang khawatir ya ada penularan atau di mana, karena hotel itu termasuk salah satu tempat yang public service ya, sehingga hotel mengalami penurunan pelanggan, penurunan jumlah pengunjung, penurunan jumlah tamu, sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan. Sementara mereka harus tetap bayar maintenance hotel, maintenance peralatan-peralatan hotelnya, pembayaran gaji pegawai yang mungkin pegawai hotel juga jumlahnya nggak sedikit gitu, karena biasanya ada cleaning service, ada resepsionis, kemudian juga ada bagian manajemen dan back office-nya. Itu semua tetap harus dibayar. Kemudian toko-toko dan supermarket. Jadi toko-toko dan supermarket ini pun memang terutama untuk yang tidak menjual barang yang dibutuhkan setiap saat. Misal taruh kita bilang toko baju, toko sepatu, atau toko-toko aksesoris, toko tas dan lain sebagainya. Itu mereka akan merasakan dampak sekali, karena memang orang membatasi untuk pergi keluar, tentunya juga akan membatasi untuk membeli barang itu, sehingga yang akhirnya penjualan dari toko-toko ini mengalami penurunan. Karena kalian juga mungkin udah pernah lihat banyak video beredar di Instagram, di mana di Facebook dan lain sebagainya, ada department store yang mem-PHK pegawainya, tentunya dengan banyak sekali pertimbangan. Tapi memang usaha-usaha seperti itu harus mengambil suatu tindakan yang bisa menyelamatkan semuanya gitu. Mereka juga tetap memikirkan pegawainya, tapi juga dia tetap harus memikirkan kelanjutan dari bisnisnya ke depan gitu. Sehingga dia akhirnya mungkin memutuskan untuk mem-PHK adalah ide yang paling terbaik gitu, yang terbaik untuk semuanya gitu. Sehingga ya banyak sekali yang di PHK. Kan bisa pikirin orang-orang yang bekerja di toko-toko atau department store kayak gitu, selama ini mereka mendapatkan penghasilan dari situ, kemudian mereka di PHK. Bayangkan makan mereka untuk 2 bulan, 3 bulan ke depan mungkin mereka masih punya tabungan, tapi untuk bulan keempat, kelima dan seterusnya kita nggak tahu. Kemudian travel dan transportasi ini gue lihat sendiri di tempat gue di Jambi, itu travel juga karena memang orang membatasi bepergian, pendapatan travel pun dan transportasi umum lah itu pasti menurun, karena orang yang akan jalan, akan pergi ke tempat tujuan itu pasti menurun jumlahnya, trayeknya juga pasti akan berkurang gitu. Kemudian juga si supir ini sebenarnya juga termasuk yang paling terdampak, karena supir ini biasanya dibayar berdasarkan trip. Jadi kalau misalnya si supir ini dia bisa trip misalnya dari Jambi ke Palembang, terus dari Palembang dia ke Lampung, semakin banyak trip yang dia bisa bawa mobilnya, maka dia akan semakin banyak dapat uang gitu, akan banyak dapat bonus. Sementara sekarang pembatasan sosial perjalanan pun sekarang orang jumlahnya semakin sedikit, otomatis pendapatan si supir juga menurun banget. Itu benar-benar bikin prihatin gitu. Kemudian tempat hiburan. Nah, tempat hiburan ini juga seperti taruhlah kita bilang karaoke, kemudian juga ada tempat bioskop, kemudian tempat main anak-anak, kemudian juga kolam renang, kemudian juga fasilitas hiburan-hiburan lainnya, itu juga terdampak banget, karena orang-orang juga sekarang takut. Di samping itu juga ada himbauan dari pemerintah untuk tidak berkerumun di satu tempat, otomatis tempat-tempat hiburan seperti itu mau nggak mau pasti akan semakin berkurang pengunjungnya, sehingga akhirnya mereka harus mungkin menutup
operasinya untuk sementara karena menanggapi pandemi ini, karena agak merugikan buat mereka kalau misalnya mereka masih beroperasi sementara yang datang paling 1 orang 2 orang, itu akan merugikan mereka secara biaya operasionalnya. Kemudian juga sektor keuangan ini sektor yang vital banget, mau itu bank, finance dan lain sebagainya, karena semuanya seperti menggulung gitu. Jadi orang yang tidak tadinya bekerja sekarang akhirnya dia dirumahkan, kemudian dia tidak punya penghasilan, sementara dia harus tetap bayar cicilan ke bank, bayar cicilan dia ke finance company. Akhirnya sekarang dia tidak bisa bayar itu karena mereka tidak dapat penghasilan gitu. Sehingga akhirnya finance company pun, bank pun, itu kan mereka harus membayar gaji pegawainya. Pegawai mereka juga tidak sedikit gitu. Sementara penghasilan mereka dari pembayaran piutang dari si debitur ini tidak masuk gitu. Kemudian juga online shop ini memang sekarang salah satu usaha yang banyak banget digeluti oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi memang online shop ini karena memang proses digitalisasi yang semakin berkembang, kemudian juga banyak platform yang lumayan bagus gitu seperti Tokopedia, Bukalapak, kemudian Lazada dan lain sebagainya, itu membuat online shop ini berkembang banget. Cuman sayangnya ketika ada proses pandemi ini, orang-orang mengalami penurunan jumlah pendapatan seperti yang tadi gue bilang itu, sehingga menurunnya pendapatan otomatis akan menurunkan daya beli, sehingga orang-orang yang tadinya bisa membeli barang A, B, C dan sampai Z jumlahnya semakin berkurang, sehingga mengurangi pendapatan dari si online shop ini. Bahkan ada online shop yang gue baca-baca gitu dari Instagram, mereka bilang mereka 2 bulan ini tidak ada jualan sama sekali, padahal mereka di bulan-bulan sebelumnya dia jualan dan normal, dia bisa jalanin hidupnya, dia bisa bayar cicilan rumahnya, dia juga bisa bayar buat sekolah anaknya dan lain sebagainya. Sekarang mereka udah 2 bulan katanya tidak ada penjualan, sedih banget. Kemudian sales ya, ini sales ya, sales itu yang apa, itu sales rokok, sales kartu kredit, sales barang-barang yang lainnya, sales HP dan lain sebagainya. Itu juga salah satu yang terdampak karena ya seperti itu tadi, semua orang sekarang melakukan pengetatan pengeluaran, sehingga orang mengurangi belanja, sehingga ya si sales sebagai salah satu garda terdepan untuk menjual barang-barang ini juga dia tidak akan bisa mencapai targetnya. Otomatis dia tidak bisa mencapai target, dia tidak dapat penghasilan yang sesuai dengan yang biasanya gitu. Bahkan ada sales yang gue baca gitu, kebanyakan gue banyak baca di Instagram, di berita-berita gitu, mereka dipanggil oleh kantornya pada saat memang ada kegiatan sales, ada ke lapangan kayak gitu. Sementara kalau misalnya mereka lagi nggak ada jadwal ke lapangan, ya mereka tetap di rumah, dan itu mereka tidak dapat gaji apa-apa. Mungkin ada juga sebagian yang dapat gaji, tapi itu pun mungkin hanya gaji pokok dan bonusnya mereka nggak dapat. Sementara yang kayak sales kayak gitu, mereka juga banyak banget ngandelin dari bonus ya, karena bonus sales itu lumayan gede. Sementara untuk gaji pokoknya sendiri mungkin tidak terlalu besar, sehingga ketika bonus ini tidak mereka dapatkan lagi, otomatis mereka akan mengalami banyak sekali penurunan pendapatan. Oke, jadi dari sekian profesi-profesi yang gue sampaikan tadi, itu memang tujuan di sini bukan apa-apa, tapi ini adalah untuk membuka mata kita bahwa di lingkungan kita banyak sekali orang yang ternyata sangat terpukul secara ekonomi karena adanya pandemi corona ini. Jadi buat kalian semua yang ada tonton video ini, kalau misalnya kalian memang punya suatu kelebihan rezeki, ataupun kalian salah satu profesi yang mungkin tidak terlalu banyak terdampak dengan adanya pandemi corona ini, yuk sekarang kita mulai peka terhadap lingkungan kita, dan kita lihat orang di sekeliling kita siapa aja yang bisa kita bantu. Bantuannya apa aja, mau itu beras, mau uang, apakah itu lauk, atau itu makanan, atau itu apapun. Dan yang paling terkecil itu adalah ya doa. Silahkan lakukanlah, karena memang saat ini memang kontribusi kita lah yang paling diharapkan untuk segera menyelesaikan pandemi corona ini di Indonesia. Mungkin sekian dulu dari gua. Kalau misalnya ada kurang penyampaian gua mohon maaf, dan have a nice day, see you next time, bye bye.